Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pembelajaran ilmu ukur yang kedua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Hari ini kita akan bicara tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh dua buah garis yang saling berpotongan. Dan titik potong kedua garis tersebut nanti disebut sebagai titik sudut. Mungkin kamu masih bingung, nanti jika ada contohnya maka kamu tidak akan bingung lagi. Kita lihat berikutnya ya. Sudut. Lambang sudut. Kita akan menuliskan lambang sudut dengan lambang seperti ini. Jadi ada tanda seperti ini ya, saya gambarkan lagi. Nah, kemudian yang kedua kita akan bicara tentang menamai sudut. Ada 2 dengan 3 huruf dan dengan 1 huruf. Bagaimana caranya nanti kita belajar. Kemudian ada bagian-bagian sudut. Yang pertama kaki sudut dan titik sudut. Yang mana itu kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat contoh 1. Saya mempunyai sudut A, B, C. Kemudian saya akan memberi nama sudut itu dengan 3 huruf. Bagaimana saya memberi namanya? Nah, saya buat lambang sudut yang tadi diikuti oleh ketiga huruf. Huruf di sini harus menggunakan huruf kapital. Nah, ada aturan di sini. Kita lihat titik B di sini ya, huruf B di situ harus diletakkan di tengah-tengah karena B merupakan titik sudutnya di sini. Nah, sehingga di sini tidak boleh diubah-ubah urutannya. Jika kamu ingin menuliskan dengan urutan seperti ini, sudut C, B, A, apakah boleh? Hal ini boleh dilakukan, ya, asalkan seperti yang saya katakan tadi, B tetap ada di tengah. Bagaimana menuliskan dengan 1 huruf? Jika menuliskan sudut dengan 1 huruf, maka kita cukup menuliskan titik sudutnya saja. Nih, sudut B, ya, sudut B. Kemudian bagian-bagian dari sudut. Nah, sudut mempunyai kaki sudut. Dalam hal ini kakinya yang mana? Saya gambar lagi ya. Kaki sudut itu adalah BC ini, ya, BC. Dan saya gambar lagi ya di sini kakinya. Di sini dan BA. Itu adalah kaki sudutnya. BA dan BC. Kemudian titik sudutnya adalah titik B. Ini pertemuan antara 2 garis tadi. Nah, bertemu di titik B itulah yang dikatakan titik sudut. Contoh berikutnya. Kita lihat di sini. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Saya punya 2 buah sudut. Nah, ini saya tandai dengan tanda merah. Dengan sudut yang saya beri tanda hijau ini ada 2 buah sudut. Yang merah itu punya kaki-kaki ki P dan ki S. Saya tebali ya. Ki P yang ini. Nah, ini ki P dan ki S. Inilah kakinya. Nah, kaki sudut itu. Nah, nama dari sudut yang bertanda merah ini, nah, kalau dengan 3 huruf, maka namanya adalah sudut PQS. Karena titik sudutnya adalah titik Q. Kemudian kalau dengan 1 huruf, kita perhatikan di sini, karena Q ini ada 2, yaitu Q yang sebelah sini dengan Q sebelah sini, maka kita harus bedakan Q yang sebelah mana PQS itu. Nah, makanya ada tanda angka di sini. Sehingga
saya namai sudutnya sudut Q, tapi ditambahi 1, sudut Q1. Begitu juga dengan yang hijau ya, sudut yang hijau. Dia kakinya adalah QR dan QS. Nah ya, kemudian kalau dengan satu huruf, kalau dengan 3 huruf, namanya sudut RQS. Dengan satu huruf, namanya adalah Q2. Nah, ini. Kalau kita namai Q saja, Bu, bagaimana? Nah, tidak boleh dilakukan. Karena akan terjadi kebingungan, Q yang mana yang dimaksud, apakah Q, sudut Q yang ini, atau sudut Q yang ini. Sehingga harus diberi tambahan tanda dengan angka 1 atau 2. Begitu ya. Sudut-sudut yang sama besar. Dua buah sudut dikatakan sama besar dalam hal ini seperti contoh. Kita lihat, sudut ABC akan sama dengan sudut PQR jika titik B berimpit dengan titik Q, kaki sudut BA berimpit dengan kaki sudut QP, dan kaki sudut BC berimpit dengan kaki sudut QR. Barulah dikatakan sudut ABC akan sama dengan sudut PQR. Macam-macam sudut berdasarkan kedudukannya. Yang pertama adalah sudut lurus. Sudut ABC dikatakan sudut lurus jika kaki sudutnya saling bersambungan. Kita lihat di sini. Ya, sudut ABC di sini adalah sudut ini ya. Mempunyai dua kaki yaitu ini ya, BA, dan B. Nah, berikutnya ini ya, BC. Jika BA dan BC saling bersambungan, nah, maka akan membentuk sudut lurus. Nah, titik sudutnya yang mana? Ya, B ini titik sudutnya. Dalil 1 berbunyi, semua sudut lurus besarnya sama, yaitu 180 derajat. Sudut bersisian. Dua buah sudut dikatakan sudut yang bersisian jika kedua sudut itu dua kaki sudutnya bersambungan dan dua kaki sudut yang lainnya berimpitan. Kita lihat di sini. Misalnya, ada dua buah sudut, PQR dan STU. Nah, kita lihat di sini, QP akan bersambungan dengan TU. Bersambungan berarti sudutnya membentuk sudut lurus ya di sini. Nah, ini membentuk sudut lurus. Kemudian QR dan TS itu berimpitan. Sehingga dikatakan di sini sudut PQR akan bersisian dengan sudut STU. Nah, bagaimana jika dijumlahkan besarnya? Jika dijumlahkan kedua sudut yang saling bersisian itu berjumlah 180 derajat. Sudut berpelurus. Dua buah sudut dikatakan saling berpelurus jika kedua sudut tersebut berjumlah 180 derajat. Tidak ada syarat lain, hanya jumlahnya jika kedua sudut itu dijumlahkan 180 derajat, maka dikatakan kedua sudut itu saling berpelurus. Dan masing-masing sudut disebut pelurus dari sudut yang lainnya. Saya berikan contoh. Seandainya ada sudut A ditambahkan dengan sudut B, itu akan berjumlah 180 derajat. Maka dikatakan di sini, sudut A itu punya nama lain pelurus dari sudut B. Sudut B
punya nama lain pelurus dari sudut A. Gitu. Dari hal tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan, dua buah sudut yang bersisian, tadi kita contohkan bentuknya seperti ini ya. Ada dua buah sudut, nah, ini sudut A1 dan sudut A2. Nah, sudut A1 dan A2 saling bersisian. Jika saling bersisian di sini, pasti kedua sudut itu saling berpelurus. Tetapi jika saya punya misalnya di sini sudut A, kemudian di sini saya punya sudut B. Nah, sudut A jika saya jumlahkan dengan sudut B, misalnya jadinya 180. Maka sudut A dan sudut B saling berpelurus. Tetapi belum tentu atau tidak selalu mereka saling bersisian. Berikut ini adalah contoh ya, sebuah contoh. Kita lihat contoh ini. Sudut B1 ditambahkan dengan sudut B2 itu 180 derajat. B1, sudut B1 dan sudut B2 dikatakan saling berpelurus. Sudut B1 adalah pelurus dari B2. Sudut B2 adalah pelurus dari B1, begitu ya. Nah, jadi pelurus B1 akan sama dengan B2. Nah, sehingga di sini ada rumus yang mengatakan begini. Pelurus B1 itu akan sama dengan 180 derajat yang dikurangi dengan sudut B1. Bisa dipahami ya? Ini ya rumusnya. Kalau tadi kita bicara tentang dua buah sudut yang saling berpelurus, sekarang kita belajar tentang dua buah sudut yang saling berpenyiku. Bedanya adalah jika tadi berpelurus, jika dijumlahkan besarnya 180, jika berpenyiku, jika kedua sudut itu dijumlahkan besarnya 90 derajat. Nah, itu berpenyiku. Saya ambil contoh, sudut A ditambahkan dengan sudut B sama dengan 90 derajat. Maka di sini sudut A punya nama lain penyiku dari sudut B. Kemudian sudut B punya nama lain penyiku dari sudut A. Berikutnya ada contoh gini ya. Sudut Q1 ditambah sudut Q2 itu 90 derajat. Sudut Q1 dan sudut Q2 saling berpenyiku. Sudut Q1 adalah penyiku dari Q2. Jadi saya buat begini. Sudut Q1 jika saya jumlahkan dengan sudut Q2 itu akan sama dengan 90 derajat. Nah, nama lain dari sudut Q2 itu adalah penyiku dari Q1. Berarti ini bisa saya ganti ya. Sudut Q1 ditambah Q2 itu kan sama dengan penyiku sudut Q1 ya. Penyiku dari sudut Q1 sama dengan 90 derajat. Sehingga rumusnya menjadi, nah yang ini saya pindah ruaskan ya ke sebelah kanan. Sehingga penyiku dari sudut Q1 itu akan sama dengan 90 derajat dikurangi dengan sudut Q1. Sehingga, nah dari sini kita peroleh rumus yang ini, gitu ya. Jenis-jenis sudut berdasarkan besarnya. Nah, kita lihat di sini.
Kita sudah biasa ya, kalau dulu waktu SD kita belajar tentang sudut lancip. Sudah biasa ya, sudut lancip itu jika besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku, jelas kamu sudah tahu, jika besarnya sama dengan 90. Sudut tumpul itu jika besarnya antara 90 sampai dengan 180. Nah, sekarang ada yang namanya sudut berat keluar. Sudut berat keluar itu jika sudutnya kurang dari 180 derajat. Jika sudut lurus, maka akan sama dengan 180 derajat. Jika berat ke dalam itu lebih besar dari 180 derajat. Nah, kita lihat dulu bagannya. Nah, di sini malah akan lebih jelas bahwa sudut itu akan dibagi menjadi 3. Berat ke dalam yang lebih besar dari 180, sudut lurus sama dengan 180, dan berat keluar kurang dari 180. Nah, berat keluar akan dibagi 3, yaitu sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lancip. Di sini lebih jelas ya. Hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Oleh karena itu, untuk lebih memahami materi hari ini, maka silahkan dikerjakan latihan pada modul halaman 3, latihan 1 di tabel dikerjakan. Dikerjakan di modul dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Berikut ini saya berikan contoh bagaimana caranya mengerjakan latihan 1. Nah, nomor 1. Nama sudut dengan 3 huruf. C, sudut C, E, G. Kita lihat ya, C. Di manakah C? Ini di sini C, titik C-nya di sini C, E, berarti ke sana C, E, G. Berarti sudut yang dimaksud adalah sudut yang ini. Nah, jika dengan 1 huruf, maka namanya adalah sudut E berapa itu? E2. Nah, 2-nya di bawah ya, indeks. Nama titik sudutnya. Jelas di sini sudah ada ya. Titik sudut kan selalu di tengah. Maka ini namanya titik sudutnya adalah E. Berikutnya, kaki sudut. Kaki sudut kita lihat kakinya EC dan EG ya. EC dan EG. Saya selalu menyebutkan mulai dari titik sudutnya. Titik sudutnya E, jadi saya menyebutkan dari EC, EG gitu biar mudah. Kaki sudut itu bisa dilihat dari nama sudut ini. Nah, tinggal EC, EC, dan EG gitu. Berikutnya, sudut A3. Kita cari dulu A3 di mana. Oh, maaf, di sini ada saya salah. Ini harusnya soalnya sudut C4. C4. Kita cari dulu C4 yang mana. Ini C4 di sini. Saya beri warna lain ya. Nah, ini C4. C4 di sini. Nah, dengan 3 huruf berarti namanya C4 itu diapit oleh ini ya. Ini. Terus kemudian ke sana ini ya. Nah, ini berarti namanya adalah sudut A, C, E. Boleh nggak Bu saya namakan ACF? Boleh. Nama titik sudutnya C. Kemudian kakinya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Dari ini tadi namanya. Kakinya adalah CE dan CA. CE dan
CA. Gitu ya. Silakan dilanjutkan untuk sampai dengan nomor 12. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan pelajaran ilmu ukur berikutnya.